Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santriwati kelas 3 SMA Mahad Aisyah Jeruk. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan saya, Ustadz Faruk. Ya, kita mulai saja tanpa berlama-lama. Next. Ups, salah. Iya. Nah, pembahasan pertama kalian yaitu tentang stress pattern atau penekanan kata. Jika kita berbicara tentang penekanan kata, itu artinya kita berbicara bagaimana cara melafalkan kata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, saya tahu mungkin dari saya juga kurang begitu bagus, tapi ya we can learn together so that we can improve together ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama dan kita bisa menjadi lebih baik bersama-sama. Ya, masuk saja langsung. Nah, di sini kalau kita ngomong-ngomong tentang stress pattern, itu pertama di sini ada, kalau kalian lihat di PDF di videonya, ada one word has only one stress. If you hear two stresses, you hear two words ya. Jadi satu kata itu hanya memiliki satu penekanan kata. Jadi kalau kalian mendengar dua penekanan kata, artinya kalian mendengar dua kata. Berikutnya, we can only stress vowel, not a consonant. It is better to try to feel the intonation of the language and to add the stress naturally. Nah, berikutnya itu di sini disebutkan kita hanya bisa menekankan katanya di kata vokal, bukan di kata konsonan. Di sini juga disebutin akan lebih baik jika kalian coba untuk merasakan intonasinya sehingga kalian bisa mengucapkan katanya lebih natural. Sedikit catatan di sini, semoga kalian tidak lupa ya, vokal itu huruf A, I, U, E, O ya. Jadi penekanan kata itu hanya terjadi pada kata huruf A, I, U, E, O ya, bukan di konsonannya gitu. Next, berikutnya. Ya, di sini ada contohnya kategori nouns, adjective, verb ya. Terus berikutnya stress first, second, example present, export, table. Bawahnya honest, slender, happy. Yang terakhir present, export sama decide. Nah, nanti saya jelaskan maksudnya apa ini first sama second ya. Nah, next kita lihat di berikutnya. Nah, di sini ada stress on first syllable atau yang berikutnya ada stress on second syllable. Maksudnya di sini syllable itu maksudnya suku kata. Ya, kalau misalkan kalian tidak ngerti suku kata itu apa, suku kata itu kalau di bahasa Indonesia, contoh saya punya kata apel ya. Apel itu terdiri dari dua suku kata. Pertama itu a, kedua itu pel ya. Ngerti ya? Jadi ya, sekali lagi saya terangkan, saya jelaskan. Jadi dua suku kata ya, atau satu suku kata. Suku kata itu artinya, contoh saya punya kata apel. Apel itu kalau disebutkan dalam bahasa Indonesia, pertama kalian sebut a dan pel. Artinya a itu satu suku kata, pel itu dua suku kata. Contoh lain, belanja. Belanja itu ada tiga suku kata. Pertama berikutnya lan, terus terakhir belanja. Itu tiga suku kata. Di sini juga sama di bahasa Inggris. Jadi katanya stress on the first syllable artinya itu penekanan katanya di suku kata pertama. Contoh di sini ada nation. Jadi di ne-nya kalian tinggikan. Berikutnya di shen-nya itu kalian turun volumenya, atau ya pokoknya nggak ditekankan lah ya, nggak ditekan gitu sih katanya. Jadi di sini contoh nation ya, nation, shen-nya itu ke bawah. Wonder, fashion. Berikutnya stress on the second syllable ya. Untuk syllable kedua, stress artinya kalian yang depannya itu datar, yang keduanya itu dinaikkan ya, receive ya, believe, atau terakhir invite gitu ya. Jadi bedanya tadi kalau nation itu
itu ne-nya yang yang ditekankan. Kalau misalkan receive itu shift-nya yang yang ditekankan. Sama juga yang tadi sebelumnya di halaman sebelumnya. Nah, saya di sini juga tulis tadi, cuman belum kurang lengkap sepertinya. Nah, di sini ada kategorinya kata benda. Jadi kalau kata benda itu biasanya itu stresnya itu di silabel pertama ya. Di sini ini ditulis sama saya. Ops. Nah, untuk kata benda itu biasanya itu stresnya atau penekanannya itu ada di yang pertama. Contoh di sini present ya, export, table gitu ya. Jadi present, export, table. Jadi yang kata pertamanya, suku kata pertamanya pray-nya itu naik ya. X-nya juga sama naik, sama table-nya juga naiknya. Berikutnya adjective atau kata sifat juga sama kayak kata benda. Kata sifat pun penekanan kata ada di suku kata yang pertama. Contoh di sini ada honest ya. Honest, slender, happy ya. Jadi yang pertama yang ditinggikan. Nah, untuk kata kerja ya. Di sini ada dua ya, ada present, ada hadiah, ada hadir ya. Nah, untuk kata kerja itu penekanannya ada di yang suku kata keduanya. Makanya kalau misalnya kalian dengar orang bilang, kalau bilangnya present itu artinya dia hadiah ya. Tapi kalau present ya, present itu artinya dia itu sebagai kata kerja ya, hadir gitu ya. Export gitu. Export itu artinya dia kata kerja. Decide itu kata kerja juga. Export itu artinya noun. Jadi yang membedakan kata kerja dan kata benda, kalau misalkan katanya sama itu dalam pelafalannya atau penekanannya di sini ya. Next. Ya, berikutnya masuk ke pembahasan kedua kita yaitu tentang adverb atau kata keterangan. Nah, di sini kalau kalian lihat di video, an adverb modifies or adds the meaning of verb, an adjective or another verb ya. Jadi kata keterangan itu memodifikasi atau menambahkan arti dari kata kerja, kata sifat dan kata keterangan yang lain. Contoh di sini the deer moves swiftly ya. Nah, jadi di sini kata swiftly atau saya sebutkan dulu artinya. Jadi rusa itu jalannya itu sangat cepat ya. Nah, di sini kata swiftly atau dengan cepat itu dia memodifikasi atau menambahkan arti dari si kata kerja move ya. Berikutnya Sandro is too weak to walk ya. Jadi Sandro itu terlalu lemah untuk berjalan. Di sini juga sama. Kata too itu dia itu memodifikasi kata sifat lemah ya. Jadi memberi keterangan kalau misalkan itu sangat lemah. Terakhir, Gusti run very fast ya. Jadi di sini juga sama ada kata very ya, very fast. Very di sini dia itu memodifikasi kata keterangan fast ya, cepat ya. Nah, berikutnya masuk ke keterangan yang kedua, an adjective modifies a noun whereas an adverb modifies a verb ya. Jadi di sini disebutin kalau ternyata katanya untuk mengubah atau memodifikasi kata benda itu menggunakan kata sifat. Tapi kalau untuk modifikasi kata kerja itu dia menggunakan kata keterangan. Contoh di sini our cashier is sincere worker ya. Jadi kasir kami itu orangnya baik atau orangnya tulus ya. Di sini ada kata sincere, dia itu adjective yang mana dia itu memodifikasi kata worker di sini atau pekerja ya. Ya. Jadi sincere ini dia itu memodifikasi kata kerja yang di depannya atau worker. Nah, kita punya juga kalimat contoh yang kedua, our cashier works sincerely gitu. Jadi kasir kami jadi kerjanya itu dengan baik atau dengan tulus ya. Di sini sama sincerely itu dia itu kata kerja. Kata keterangan ya. Bedanya yang di atas itu sincere itu dia adjective atau kata sifat, yang di bawah itu sincerely itu dia
kata keterangan. Nah, di sini sincerely dia itu memodifikasi atau menambahkan arti dari kata kerja work ini ya. Works. Next. Oops. Nah, di sini classification of adverbs ya. Jadi adverb itu ada pembagiannya juga. Di sini kalau kalian lihat ada 5 pembagian. First one is adverb of time. Pertama itu kata keterangan waktu. The next is adverb of manner. Berikutnya itu kata keterangan sikap atau cara. Berikutnya adverb of place, keterangan tempat. Adverb of frequency, keseringan. Adverb of degree atau tingkatan ya. Nah, contoh katanya kalau kalian lihat ada di kolom kedua. Ada kalau yang buat adverb of time itu often, now, rarely ya. Kalau misalkan adverb of manner itu fluently ya. Rudely, fast, hard, slowly. Biasanya menjawab pertanyaan how. Kalau adverb of manner. Kalau misalkan adverb of time itu dia menjawab pertanyaan when atau kapan ya. Kalau adverb of manner dia menjawab pertanyaan how atau bagaimana. Nah, berikutnya yang ketiga kita lihat ada contoh dari adverb of place. Itu here, behind, abroad, upstairs ya. Atau dan lain-lain ya. Di sini dia kalau ke adverb of place dia itu menjawab pertanyaan where atau di mana. Adverb of frequency atau keseringan contohnya never, tidak pernah, always, selalu, occasionally ya, jarang, once itu sekali-kali ya. Terakhir ada adverb of degree atau ketingkatannya. Tingkatan di sini hardly, extremely, jadi secara kelas, secara ekstrim, quite, cukup, entirely ya. Di sini juga ada contohnya. Contohnya di sini my father often sleep in the afternoon ya. Jadi ayah saya sering tidur pada siang hari. I rarely watch movie. Saya jarang nonton film. My sister speak English fluently ya. Jadi saudara perempuan saya itu ngomong bahasa Inggrisnya lancar lah, bisa dibilang seperti itu. Berikutnya, the old man talks rudely. Jadi orang tua itu ngomongnya kasar lah ya. Nah, berikutnya my brother has gone abroad ya. Jadi maksudnya kakak saya itu dia pergi ke luar negeri. Why are you hiding behind the door? Kenapa kamu bersembunyi di belakang pintu? Ini saya bacain dulu sisanya walaupun tidak semua ya. Do you often play basketball? Ya, kamu sering main bola basket? Ya. The manager is extremely happy with the sale ya. Jadi manajer itu sangat bahagia dengan penjualannya. Nah, tadi saya bacain semua karena keterbatasan waktu juga. Nah, di sini ini Afwan yang bagian bawah belum saya bold sepertinya ya. Nah, di sini kata yang saya bold itu kurang lebih yang adverbnya ya. Jadi di situ bisa kalian lihat yang mana yang adverbnya atau tidak ya. Ya, next, masuk berikutnya. Nah, placement of adverb ini agak-agak ini ya, ini. Insyaallah nanti saya benarkan lah PowerPoint-nya. Placement of adverb atau penempatan kata keterangan. Jadi, tidak semua kata keterangan bisa kalian tempatkan di tempat sesuka kalian. Contoh di sini position front artinya depan. Kalau adverb of time itu bisa kalian taruh di depan. Contohnya last week my uncle came home ya. Jadi minggu lalu paman saya pulang ke rumah. Jadi kalau ada adverb of time kalian tempatkan si adverbnya itu di posisi paling depan. Berikutnya ada yang mid atau di tengah-tengah. Manner, degree, sama frequency. Untuk 3 adverb ini kalian taruh di tengah-tengah. Contoh di sini, he always tells lies. Jadi always itu di tengah-tengah. Kalian masukin ya. Dia selalu mengatakan atau dia selalu berbohong ya di sini. He carefully count his money gitu.
He carefully, dia secara hati-hati menghitung uangnya. Di sini juga sama, carefully sama always, dia posisinya di tengah. Iya, next, terakhir, position and, artinya di akhir ya. Itu ada banyak, bisa manner, ada place, ada time, ada frekuensi ya. Nah, contoh di sini, he has count his money carefully. Kalau kalian perhatiin ini yang contoh yang ini dengan yang mana? Yang n pertama, n kalimat pertama dengan mid yang kalimat kedua itu sama ya. Bedanya yang satu ditempatkan di tengah, yang satu ditempatkan di akhir. Itu tidak ada bedanya, hanya beda dalam makna itu tidak ada bedanya, hanya penempatannya saja yang berbeda. Ya, berikutnya my brother lives upstairs. Jadi maksudnya saudara saya tinggalnya di lantai atas gitu ya. I pay my rent regularly. Saya bayar rent sewa rumah setiap bulan gitu. Secara reguler ya. Iya, terakhir. Nah, jadi terakhir itu untuk kata keterangan. An adverb is not always in one word. A number of words may function as an adverb. The adverbial group usually answer the question when, where, and how. Nah, ini artinya, jadi kata keterangan itu tidak selalu dia itu hanya satu kata, ya. Kadang juga ada beberapa kata yang dia lebih dari satu kata yang dia berfungsi sebagai kata keterangan, ya. Nah, terus berikutnya, kata keterangan ya, itu biasanya menjawab pertanyaan kapan, di mana, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya. Ya, mungkin cukup sekian saja materi kita pada hari ini. Insyaallah bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Ketemu lagi insyaallah 2 pekan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.